Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast LTN MBCN Udiwe, dimanapun Anda berada, hari ini LTN MBCN Udiwe mengadakan podcast yang bertempat di SMK Khairiyah Hashim Mojosongo Jombang. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional yang ke tahun 2025, peran guru sangatlah berarti bagi siapapun. Tak hanya dari sosok yang terkecil seperti anak-anak, bahkan dewasa pun membutuhkan sosok guru. Guru menjadi sosok yang sangat mulia. Maka dari itu perlulah siapapun menghargai guru, karena guru memiliki julukan pahlawan tanpa tanda jasa. Kita mengenal guru sangat-sangat penting, karena jasanya yang begitu besar. Jangan sampai melupakan guru. Hari ini dalam rangka Hari Guru, LTN MWCN Udiwe mengundang narasumber yang luar biasa yang telah menjadi guru selama 25 tahun. Perkenalkan narasumber kita, Ibu Sri Wilujeng, Kepala Madrasah MI Ulwatul Wusko 1 Bulurjo Diwe Jombang. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Mbak Ani. Sehat Bu Sri? Alhamdulillah semakin berkembang. Alhamdulillah. Karena MBG? Tentu itu ya. Alhamdulillah. Malah luar biasa ya. Betul. Alhamdulillah Bu Sri, menyimak cerita-cerita jenengan di balik layar 25 tahun menjadi guru. Betul. Tentu itu bukan perjuangan yang mudah. Betul. Lantas menurut Bu Sri, seperti apa sosok guru untuk Bu Sri? Iya, terima kasih Mbak Ani. Kalau menurut saya sebenarnya sih sama apa yang disampaikan oleh orang banyak ya, bahwasanya guru itu sosok yang mulia. Itu memang betul. Jadi menurut saya pribadi juga begitu. Guru itu adalah sosok yang mulia. Kenapa mulia? Karena guru ini salah satu yang memiliki andil yang cukup besar untuk menentukan masa depan bangsa. Mau dibawa kemana bangsa Indonesia ini generasinya, mau dipoles kayak apa? Ini adalah membutuhkan peran serta guru di situ. Jadi tugas guru adalah membawa generasi bangsa Indonesia ini menuju ke peradaban yang lebih baik dan lebih baik, sehingga bisa bersaing di kancah dunia. Ini. Dan juga dalam Al-Quran, surat Al-Mujadalah, Allah sendiri menyampaikan, Allah berfirman, bahwasanya memang guru itu mulia, ya, orang berilmu itu mulia. Ini ayat 11 di surat Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang intinya bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta orang-orang yang berilmu. Ini diangkat derajatnya, dimuliakan. Bahkan di salah satu hadis Rasulullah juga menyampaikan, Rasulullah bersabda bahwasanya di antara kamu orang yang paling mulia adalah orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, disinilah letak kemuliaan seorang guru. Masya Allah. Seperti itu Mbak Ani Begitu, menurut saya. begitu luar biasa. Bahkan bukan hanya guru yang dimuliakan oleh murid-murid saja, bahkan dari dulu pun Allah sudah memberikan penghargaan yang begitu mulia kepada sosok guru yang tertuang pada surah Al-Mujadalah ayat 11. Maka siapapun kita di sini yang menjadi murid, mari kita hargai guru-guru kita. Iya. Oke. Lantas dengan adanya peringatan Hari Guru ini Bu ya, menarik sekali. Bagaimana sih sejarahnya kok bisa ada Hari Guru ini Bu? Iya. Kalau ditanya masalah sejarah dicetuskannya sebagai Hari Guru Nasional, tentu kita harus tengok kembali sejarah
perjuangan bangsa kita di bidang pendidikan sebelum Indonesia merdeka. Pada saat itu betapa sulitnya bangsa kita memperoleh pendidikan. Bahkan boleh dikatakan jangankan pendidikan yang sangat layak, pendidikan yang sangat tidak layak pun sangat sulit didapatkan. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam pendidikan di sana. Jadi anak-anak orang pejabat, punya kedudukan tinggi, orang-orang yang berpengaruh, punya uang banyak waktu itu. Hanya itu yang bisa mengenyam pendidikan, meskipun hanya taraf pendidikan rendah. Jadi memang visinya para penjajah waktu itu adalah membodohkan bangsa Indonesia. Supaya apa? Supaya mudah dibodohi. Nah, tapi dengan demikian sebenarnya banyak lahir ya tokoh-tokoh di antara yang bisa mengenyam pendidikan saat itu ya. Mereka bahkan ini peduli sekali dengan memikirkan nasib bangsa Indonesia ini kalau tidak bisa mengenyam pendidikan, sampai kapan kita dijajah. Akhirnya waktu itu mereka berjuangnya sambil sembunyi-sembunyi, bahkan mengajari rakyat Indonesia itu ke rumah-rumah, hanya sekedar membaca, belajar membaca dan berhitung. Nah, seperti itu sangat sulit dilakukan, mereka dengan sembunyi-sembunyi. Nah, kemudian sampai pada akhirnya itu ada beberapa organisasi yang terbentuk. Di situ meskipun mereka minoritas ya, waktu itu saya pernah membaca bahwasanya ada beberapa organisasi persatuan guru yang terbentuk, yaitu PGHB namanya, Persatuan Guru Hindia Belanda. Kemudian ada PGI, Persatuan Guru Indonesia. Tapi ya memang sifatnya masih kedaerahan, belum bersatu. Hingga pada akhirnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, selang beberapa bulan, yaitu tepatnya tanggal 25 November tahun 1945. Ini Amin Singgih bersama R.H. Kusnan, itu salah satu tokoh yang waktu itu insya Allah beliau juga termasuk salah satu menterinya Bapak Soekarno, presiden pertama kita, itu mencetuskan sebuah organisasi karena setelah Indonesia merdeka ini lebih leluasa mereka menyampaikan aspirasi sehingga terbentuklah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Ya, ini dicetuskan dipimpin oleh Amin Singgih beserta R.H. Kusnan waktu itu. Nah, sehingga tanggal 25 November tahun 1945 itu lahir yang namanya Organisasi Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah, kemudian pada akhirnya lambat laun tepatnya ini yang saya tahu ya, tepatnya pada tahun 1994 untuk menghargai jasa para guru, untuk menghargai perjuangan-perjuangan para guru baik sebelum kemerdekaan ataupun sesudah kemerdekaan Indonesia, maka melalui keputusan Presiden nomor 78 tahun 1994 ini sekaligus dijadikan sebagai atau ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional, yang mana di situ ada tanggal 25 November itu sebagai hari ulang tahun PGRI, itu sekaligus juga ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional. Itu sejarah dicetuskannya Hari Guru Nasional yang sampai saat ini
kita peringati setiap tanggal 25 November. Luar biasa ya Bu, perjuangan guru dari waktu lalu sampai adanya penghargaan orang tua dulu yang luar biasa. Orang zaman dulu saja belum ada gadget semaju sekarang, tapi penghargaannya pada guru itu luar biasa. Maka Gen Z sekarang atau kita yang hidup di sekarang jangan sampai mau kalah dengan orang dulu dalam menghargai guru. Karena tanpa adanya didikan dari beliau-beliau kita tak mungkin mencapai keberhasilan di titik sekarang. Lantas dulu kan begitu luar biasa gitu perjuangannya, belum ada teknologi secanggih sekarang. Lantas Bu Sri yang sudah berjuang 25 tahun ini bagaimana Bu perjuangan guru dari masa ke masa, apalagi kita tahu sosoknya Mbak Yai Hasyim Asy'ari dulu belum ada teknologi seperti sekarang, tapi hafal hadis, hafal banyak sekali yang dihafal hingga lahirnya kitab-kitab beliau, santri-santri yang alim dan para murid-murid yang alim, dan orang tua juga sangat menghargai kala itu. Menurut jenengan perjuangan guru dari masa ke masa ini seperti apa Bu? Iya, iya Mbak Ani. Kalau menurut saya pribadi, memang perjuangan seorang guru dari masa ke masa itu berbeda Mbak Ani, karena disesuaikan dengan zamannya. Ya, saat itu trennya bagaimana dan saat ini trennya bagaimana. Nah, jadi mengikuti trennya zaman. Ya, kalau dulu guru itu sangat-sangat dimuliakan, bahkan sangat ditakuti dan dihormati oleh baik siswa maupun wali murid. Ya, guru itu sebagai sumber pengetahuan waktu itu. Karena memang belum begitu pesat perkembangan ini era digital ini. Jadi guru itu sangat-sangat dimuliakan saya rasa waktu itu ya. Mereka kalau ada apa-apa itu justru malah ketika seorang anak ya, contohnya dulu itu saya ketika waktu sekolah itu kalau dimarahi guru atau dihukum sama guru bilang ke orang tua itu malah Tambah Ibu. Malah orang tua marah. Katanya iya betul, katanya ya kita yang nakal bukan gurunya. Karena kamu yang nakal bukan guru. Bukan karena gurunya yang nyengit, begitu. Kalau orang tua zaman dulu waktu bahkan itu. saya dulu gini Bu, saya dulu juga pernah dipukul penghapus sama guru, tapi tambah malah ring satu Bu. barokahnya itu dipukul barokahnya betul sekali Mbak karena Ani. saya sendiri juga kadang ya namanya murid ya Bu ya, Iya, wajar nakal dikit-dikit kan, tapi saya menghargai guru saya luar biasa. Tentunya juga guru itu menghukum bukan kok karena nggak sayang ya Bu ya. Bukan, justru Tapi malah karena sayang. Sayang itu justru dikasih perhatian lebih. Betul. Justru karena sayang, karena kita enggak mau guru itu kita berbuat jelek atau apa sehingga dihukum itu. Pinginnya kan kita punya akhlak yang baik. Seperti itu. Tapi di sisi lain murid memaknai itu beda. Beda-beda. Iya, betul. Nggak tahu karepnya guru gimana. Nah, tapi dari masa ke masa ya, sekarang ini seperti era digital, ini berbeda sekali penghargaan terhadap guru. Ya memang ada sebagian yang masih menjunjung tinggi menghargai guru. Nah, seperti fenomena yang sekarang ini ada di sekitar kita, bahwa guru ada yang dilaporkan ke polisi karena mungkin menghukum keras atau apa, sedikit-sedikit KPAI dilaporkan ke KPAI lah itu. Makanya saya rasa siswa saat ini, generasi bangsa Indonesia saat ini agak lemah, betul, lemah mentalnya. Karena sedikit-sedikit lapor polisi, sedikit-sedikit tidak menghargai guru sama sekali. Sebaiknya kalau ada masalah orang tua atau wali murid itu juga perlu tabayun dulu nggih Bu. Betul. Jangan langsung, kenapa kok anak saya dipukul tiba-tiba? Betul. Pak, jenengan kalau harus ada klarifikasi. Jadi begini. Ini marah kayak gitu, tiba-tiba marah nggak tahu sebabnya. Betul. Harusnya
saling Nah, tabayun kan. Kenapa nah sih, Pak? ini makanya 3 pilar dalam pendidikan ini harus ada sinergi, Mbak Ani. Iya, Jadi antara guru, orang tua, dan apa namanya siswa ini harus saling bersinergi. Kalau ada permasalahan betul, apapun Bu. harus diklarifikasi. Iya, Nah, di era digitalisasi ini uh, murid itu kan banyak terkontaminasi dengan konten hal-hal di yang luar ya, Bu, ya. konten di luar atau apa dengan internet dan lain sebagainya, sehingga mereka apa ya, oh ini guru itu kalau menghukum bisa dilaporkan. Kalau Iya, padahal apalagi itu ada sayang ya, nggak ah, semuanya hukuman itu betul, salah. betul ya. Jadi masa sekarang itu seperti itu. Iya, Ah, dan bahkan korelasi ini Ki, saya juga pernah itu waktu ngaji di kitab Taklimul Ta'lim itu hubungan orang tua, guru dan murid itu harus sangat erat. Kalau betul. muridnya semangat, gurunya semangat, orang tuanya tidak, ya nggak berhasil ya, Bu, ya. Betul sekali ya Kalau ini. gurunya nggak semangat, muridnya aja sama orang tuanya aja juga nggak berhasil. Nah, Betul. ini kalau bisa orang tuanya juga perhatian, anaknya juga kalau mau sekolah juga ditatakan, kalau bisa anaknya juga rapi ya, Bu. Kadang ada Betul. beberapa itu yang Iya. kadang kelihatan di jalan kok ada yang nggak sepatuan atau gimana ya. Hmm. Itu mungkin perhatiannya karena terlalu sibuk. Lah, mari sama-sama kita perhatikan anak-anak kita ketika sekolah. Bagaimanapun pendidikan itu paling utama dari keluarga gitu ya. Betul sekali ya. Tadi seperti yang saya sampaikan. Jadi harus saling bersinergi. Harus apa ya, ada kesesuaian antara didikan di sekolah dengan didikan di rumah. Jangan sampai Nah, nanti yang ketika di sekolah dapat A, di rumah iya perilakunya B. betul. Iya. Karena apa? Ini seperti yang saya alami sendiri juga ya. Kadang-kadang orang tua itu kurang perhatian ketika anak-anak di rumah. Bahkan mereka ketika main gadget, main HP atau apa, membuka konten-konten yang berbahaya pun nggak tahu orang tua. Nah ini yang Hmm, perlu diperhatikan orang tua. Kadang anak-anak itu istilahnya terpengaruh dengan itu, akhirnya melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang sesuai dengan akhlak, ya akhlak yang baik, melanggar akhlak, melanggar aturan di sekolah, mereka bawa ke sekolah. Jadi dari situ, seperti main-main game itu Mbak ya, main game yang apa namanya, game-game yang keras itu ya. akhirnya juga Nah, ketika di sekolah betul. ngantuk, ketika di sekolahnya nggak Bahkan yang berprestasi. paling berbahaya itu melihat konten-konten yang kurang sesuai, misalkan konten Iya, pornografi atau apa. Nah, ini perlu ada sinergi dari orang tua dan agar guru. pendidikan juga berhasil ya, Bu Betul. ya. Tidak Dan semakin lama. seringkali harus ada kontak antara orang tua dan guru. Ini juga di masa sekarang ini perjuangan guru. Ini juga guru sendiri dari pribadi guru sendiri harus mau meningkatkan kompetensi di era digitalisasi. Iya, Jangan Bu. menjadi guru zaman dulu ya. Kita sesuaikan masanya sekarang ini ya, kita Iya. dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita terkait dengan meningkatkan IT kita, pengetahuan IT kita. Karena sekarang ini pembelajaran sudah berbasis IT loh ya. Jadi guru nggak boleh masih mengikuti cara mengajar zaman dulu. Oke, Bu ya, Kita ya. ikuti yang sekarang ini. Masya Gitu Mbak Ania. Allah. Iya. Jadi dalam kata lain harus adaptif ya, Bu. Iya, Terus betul. hari-hari ini, hari belakangan ini ada celotehan itu gini, Bu. Ya. Guru itu mulia, tapi kalau ingin kaya jangan jadi guru. Ini gimana Iya. ya? Padahal kita jadi pengusaha, jadi apapun kan ya berkat dari guru ya. Kita bisa Hmm. ngitung 1+1 2. Untung nggak 1+1 10 ya, Bu ya. Iya, Ini betul. juga dari guru. Kalau kalau harus jadi kaya, jangan jadi guru, terus siapa yang jadi guru? Menanggapi celotehan seperti ini harus bagaimana kita menyikapi? Nah, begini Mbak Ani. Memang pandangan orang itu berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri memandang atau menanggapi celotehan seperti itu, sebenarnya saya termasuk yang setuju. Karena apa? Saking mulianya profesi guru itu nggak bisa profesi guru itu jadikan mata pencaharian utama. Betul. Itu. Jadi kalau kepingin kaya nggak bisa kalau apa hanya mengandalkan jadi guru. Iya. Apalagi
guru honorer Mbak Ani, Iya, bahkan guru ceritanya swasta guru-guru pada yang dulu iya yang betul, punya usaha lain iya sampingan dan bahkan betul. mirisnya sampai dituduh punya kekayaan dari muridnya, Lah naudzubillah, itu padahal beliau itu punya usaha sampingan yang tidak betul. diketahui dan gak gampang, dikit-dikit posting beliau-beliau itu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Jangan Jadi sampailah framing-framing itu heeh, menjatuhkan malahan, justru seorang kita guru itu tabayun harus dulu lah punya gitu. iya, punya, usaha lain, ya jangan mengandalkan, mata pencaharian itu di guru. Karena apa, kalau guru honorer itu ya, kalau ASN, tentunya cukup ya karena sudah sesuai UMR, tapi kalau guru honorer masih belum mencapai UMR itu. Jadi jangan anggap guru itu pekerjaan utama. Harus ada apa namanya, sampingan-sampingan lain yang menghasilkan cuan. Oke. Seperti guru-guru saya ini Mbak Ani, guru-guru saya itu, Ya, eee, jadi guru meskipun sudah sertifikasi itu punya usaha lain, jadi nggak mengandalkan dari guru. luar biasa loh perjuangan para guru. Iya Bahkan betul. dari Bu Sri yang dulu zamannya masih belum ada gaji ASN yang seperti sekarang ya Bu ya. Iya betul, saya dulu itu pertama mengajar itu gajinya 10.000 Mbak Ani. Masya Itu pun Allah, kalau ada. Masya Kalau Allah. ada waktu itu, kalau ada siswa Ya yang semoga infak habis ya, ini kalau nggak ada ya, tidak ya hanya sudah. pemerintah, mungkin lembaga-lembaga lain juga sangat-sangat menghargai guru, akhirnya guru lebih dihargai ya Bu ya. Iya, betul Bahkan sekali. bukan hanya guru honorer, semua guru itu ya perlu hidup ya Bu ya. Iya. Semuanya semoga habis ini diangkat ASN semua, Amin dihargai amin amin ya semua rabbal alamin, amin. Nah, gitu. terutama guru-guru honorer yang belum sertifikasi, segera sertifikasi. Apalagi sekarang ini, Amin. alhamdulillah ada PPG. Ini Semoga juga prosesnya nggak dipersulit ya Bu. betul sekali. Insya Allah tidak dipersulit. Ya. Amin. Selanjutnya Bu ya, Hmm. um, memahami begitu besarnya jasa guru-guru. Lantas hadiah terbaik apa yang bisa diberikan para murid untuk guru? Mengingat kalau kita pernah belajar ta'lim satu huruf aja 1.000 dirham ya Bu ya. Nah, ini bagaimana Bu? Sayanya dalam rangka menyambut Hari Guru ini, hadiah terbaik apa ini Bu? Untuk kita berikan kepada guru. Ya, kalau menurut saya pribadi, dan ini juga mungkin insya Allah semua guru juga sama dengan saya, apa yang dirasakan sebenarnya kita itu tidak menginginkan hadiah apapun. Insya Allah kita itu ikhlas berjuang menyampaikan ilmu kepada mereka. Mungkin hanya satu saja yang bisa kami harapkan dari hadiah dari para siswa, yaitu apa? Kalau khususnya saya hanya ingin hadiah siswa saya bisa menerapkan akhlakul karimah dimanapun mereka berada. Karena apa Mbak Ani? Karena menurut saya akhlak itu, dan bukan menurut saya ya, memang begitu adanya ya, bahwasanya akhlak itu adalah yang paling utama. Dibanding ilmu itu akhlak yang nomor satu. Iya. Berakhlak dulu baru berilmu. Ya. Orang yang berilmu tanpa berakhlak tidak ada gunanya. Tapi orang yang berakhlak pasti ilmu akan turut serta. Dia pasti akan berilmu. Jadi saking pentingnya menerapkan akhlak ini dimanapun mereka berada, kalau mereka menerapkan akhlak yang baik, kemudian bersikap baik di lingkungan masyarakat maupun di keluarga, di lingkungan sekolah. Nah, ini harapan kami. Jadi yang utama adalah akhlak. Ilmu akan mengikuti. Itu harapan kami. Jadi nggak ingin apapun. Khususnya saya nggak ingin apapun. Oke. Bagus sekali Bu ya, pelajaran teladan untuk para murid dimanapun berada. Hadiah akhlak terbaik itu tidak hanya mengangkat
nama gurunya saja, nama sekelilingnya kalau ada orang baik itu senangnya luar biasa gitu. Betul, apalagi orang tua ya, kalau anaknya Namanya, oh mhm, muridnya si ibu itu pinter sekali gitu. Karena mhm. dari cerminan akhlaknya yang luar Tapi biasa itulah itu bisa jadi juga guru tidak disebutkan di situ Mbak Ani, kalau ada anak yang bagaikan sudah gula di berhasil dalam kopi ya Bu. betul, guru itu selayaknya gula. Gula di Kalau dalam sudah jadi kopi. kopi, yang disebut ya kopinya, gulanya nggak Kopinya ada. enak tapi gulanya gak disebut ya Bu ya. Padahal di belakang Masya itu Allah. guru itu ya menjadi pemanis dari kopi. Iya, Nah, tapi orang tua yang justru malah diangkat Mbak Ani. Jadi Masya kalau Allah. ada anak pinter, Ikhlasnya anaknya luar biasa. siapa ya. Apalagi sampai ada slogan Eh, ikhlas beramal ya Bu ya, itu Masya slogannya Allah. Kemenak itu ya. Iya, ini menunjukkan bahwa ikhlas itu luar biasa Betul, karena amal betul. tanpa keikhlasan itu juga tidak ada artinya ya Bu ya. Bahkan kadang-kadang kita harus rela menjadi guru, menjadi pahlawan yang terlupakan. Semoga tidak Iya. terlupakan insya Allah Bu dengan Amin amin amin. Gen Z yang sekarang update selalu TikTok oke, WA Iya. oke, Iya. Instagram oke. Insya Allah habis ini nggak ada yang seperti itu. Semoga ya Bu Insya ya. Allah. Amin amin. Amin amin ya rabbal alamin. Lantas bagaimana menurut Bu Sri jika ada kadang mengingat fenomena Hari Guru ini kan euforia yang luar biasa. Ada wali murid yang kadang ada yang mampu, kadang ada yang tidak. Ini sebaiknya bagaimana Bu untuk kebaikan maslahat kita biar ini Hari Guru kan juga momen yang luar biasa. Iya. Jangan sampai nanti juga menurut jenengan sayanya gimana agar euforia ini tidak sampai menimbulkan madorot gitu ya. Kan baik menghargai guru itu baik, Iya, menghargai orang lain itu baik, tapi jangan sampai timbul madorot. Kadang bagaimana untuk mencegah kemadorotan dari euforia Hari Guru ini Bu? Iya, betul sekali Mbak Ani. Eh, begini Mbak Ani, karena memang kadang-kadang semua guru itu tidak sama pemikirannya ya, kadang-kadang ya. Ada guru itu yang memang merasa berhak untuk mendapat penghargaan dari siswa, dari orang tua, dan lain sebagainya. Tapi menurut saya itu tadi sebenarnya guru itu juga nggak kepingin apa-apa kok. Ya itu tadi kepinginnya siswa itu menjadi siswa yang lebih baik, akhlaknya baik. Jadi meskipun di hari guru ini, nah khususnya di madrasah saya Mbak Ani, saya contohkan aja ya di madrasah saya. Untuk peringatan Hari Guru ini, ya silahkan kita kita peringati. Nanti bahkan kita akan mengadakan upacara, upacara yang nanti petugasnya itu dari Bapak Ibu guru. Kami himbau di peringatan Hari Guru Nasional ini agar tidak ada hadiah-hadiah khusus yang disampaikan kepada beberapa guru saja, misalkan ke wali kelas ataupun ke kepala madrasahnya, ya kan? Karena semua Nah, juga guru gitu. iya betul Mbak Ani. Saya larang itu di madrasah saya untuk memberikan hadiah pada orang-orang tertentu. Jadi kalau kepingin ngasih hadiah, kasih hadiah semuanya guru, karena semua adalah guru kita, mengajar kita, tidak hanya wali kelas yang mengajar kita. Guru semua mengajar kita, wali kelas di kelas lain juga mengajar kita, begitu. Jadi tidak ada perbedaan. Saya sarankan agar kalau memang kepingin ngasih hadiah meskipun kecil silahkan kasih, cuma harus sama semua guru. Jangan sampai Iya betul. Jangan sampai guru yang ada lain nggak dikasih betul padahal sama-sama betul sekali. diajar. Betul, Ya Bu meskipun ya. toh ya dari kami sendiri para guru tidak menginginkan itu. Ya, kami hanya ingin hadiah, jadilah kalian anak-anak yang soleh soleha. Jadilah kalian anak-anak yang beradab, anak-anak yang berakhlakul karimah, itu saja. Insya Allah kami sangat-sangat senang dan Manut derek dawuh betul, nggih Bu nggih. betul sekali. Yang Insyaallah. penting seperti itu Mbak Ani. Jadi bahkan mungkin nanti bisa ini jadi dibilang gratifikasi loh Mbak Ani ya. Iya, bahaya nih Bu. Iya Lantas betul. dikit-dikit nanti ada yang bawa gula Heeh. kopi katanya Heeh, gratifikasi. betul dikasihkan salah satu guru misalkan wali kelasnya saja ini dikira gratifikasi. Padahal cuma 50.000 Bu Lah, gitu ya.
kalau boleh dibilang gratifikasi itu kan harusnya di bawah 300.000, minimal 300.000 ya. Itu kalau menurut aturan ya. Tapi bagaimanapun itu tidak saya benarkan kalau di madrasah saya khususnya, tapi saya tidak berbicara di madrasah lain silahkan ya, karena memang ini kebijakannya masing-masing. Yang Silahkan penting bagi jangan yang menimbulkan madorot iya ya Bu ya. betul, yang penting jangan menimbulkan madorot. Ini juga karena apa, pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu ada siswa yang memang kurang mampu, melihat temannya memberi hadiah kepada wali kelas, ya, Iya. tertentu, melihat misalkan memberikan jilbab atau apa ya, meskipun hanya segitu aja ya, tapi mereka tidak mampu, sehingga pulang merengek ke orang tuanya, minta hadiah buat bu guru wali kelas. Karena temanku temanku ngasih hadiah, aku enggak, aku malu. Nah, seperti itu. Pengalaman-pengalaman seperti itu, maka saya selaku kepala madrasah membuat kebijakan. Jadi hari guru momennya silahkan ngasih hadiah, tapi syaratnya tidak boleh ngasih hadiah pada perseorangan, termasuk kepala madrasahnya ya. Jadi nanti akan menyebabkan hal-hal yang tidak Iya, supaya diinginkan. tidak memberatkan juga Betul, ya Bu ya. tidak memberatkan juga. Nah ini akhirnya semua senang meskipun hanya sekedar permen satu ini ya, kepada semua guru ini Iya. senang sekali, ya kan? Apalagi namanya guru Mm-mm. diharumkan dengan prestasinya para Nah, dan murid. tak kalah pentingnya Mbak Ani, ini yang kami harapkan juga adalah yang paling utama ini doa, doa mereka untuk Doa yang kami. selalu disematkan Betul. dalam Kami sujudnya, minta didoakan, tahajudnya. berikanlah kami hadiah doa. Doakan Bapak Ibu guru ini selalu sehat, selalu bisa beramal soleh setiap hari, pergi ke sekolah dengan sehat, panjang umur, sehingga bisa beramal soleh sampai nanti akhir hayat. Ya kan, diberikan kesempatan yang banyak. Nah ini Iya yang kami sih. harapkan. Jadi Amin. bisa merawat kalian, bisa membimbing, mendidik kalian dengan kondisi sehat, ya kan? Itu yang kami harapkan. Ya, hadiah Masya hadiah Allah. doa yang utama ya. Seperti itu Mbak Ani. Masya Allah. Pembahasan hari ini luar biasa. Kita sebagai murid juga tentunya momen memperingati Hari Guru bukan hari yang biasa bagi siapapun. Apalagi kita dari kecil, sosok guru Madrasatul Ula juga ibu yang mendidik kita. Ketika di sekolah ada guru kita itu juga sama. Orang tua itu kan ada tiga gitu ya. Iya, Orang tua ada tiga, orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang mendidik betul. kita, dan orang tua yang akan nanti kita khidmati ketika sudah bersama keluarga Baru. kita, keluarga baru kita. Otomatis Iya. kalau kita tidak menghargai guru itu naudzubillah, karena guru juga termasuk orang tua. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai guru. Oke, Bu Sri, terkait dengan adanya Hari Guru ini, apa harapan Bu Sri untuk guru dan juga pendidikan di Indonesia? Iya. Terima kasih Mbak Ani. Harapan saya tentunya sama dengan harapan guru-guru yang lain. Untuk pendidikan di Indonesia ini ke depannya kami berharap semakin lebih baik dan lebih baik lagi bisa bersaing dengan negara-negara yang lain. Terutama masalah kurikulum. Kami berharap kurikulum ini jadikan lebih simpel, Amin. mudah diterapkan di Iya, lembaga dan Bu. mudah dimengerti oleh Dan tidak Bapak Ibu. bertele-tele Betul katanya Bapak, sekali. katanya Bapak. Kan Iya, kan Bapak kesannya Saiful kemarin berganti ya. pemerintahan, berganti kurikulum gitu ya. Sebenarnya itu memang hanya penyempurnaan-penyempurnaan, di mana Iya. memang kepinginnya menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Mudah-mudahan untuk kurikulum yang saat ini kita laksanakan, kurikulum merdeka berbasis KBJ ya, sama Iya, di Kemenag amin. itu berbasis cinta. Nah, ini semoga menjadi sebuah momentum bagi generasi bangsa kita menjadi generasi-generasi yang emas yang lebih baik, yang lebih Amin. bermutu, berakhlak, serta memiliki prestasi yang membanggakan. Dan Nah ini kemudian nggih, juga apa namanya
kepada semua guru, termasuk saya, karena saya adalah guru sebenarnya ya, guru yang diberi tugas tambahan menjadi kepala madrasah. Di era digitalisasi ini, saatnya kita berkembang, kita tidak boleh ketinggalan, kita tidak boleh gaptek, telat info atau apa, ya, kita harus mengikuti arus perkembangan zaman. Sudah saatnya kita uh, ini ya, pandai IT juga, karena sekarang ini pembelajaran juga sudah berbasis IT ya. Jangan sampai jadi guru-guru yang telat info, yang gaptek ya. Ini harapan saya semakin meningkatkan kompetensinya, terutama di bidang IT-nya ini ya. Jadi semangat meskipun usia kita tidak muda lagi, tetap semangat belajar, terus belajar demi anak didik kita semua. Amin. Itu Mbak Ani. Mudah-mudahan Allah mengijabah ya. Amin. Indonesia ini luar biasa Bu ya, ada kurikulum cinta, apalagi kita tahu kalau kita baca sejarahnya kurikulum pesantren itu juga dari dulu sampai sekarang tetap sama. Iya, mewarnai pendidikan akhirnya kita tahu bahwa Indonesia. Ada juga kurikulum yang dari dulu sampai sekarang itu kuat sekali, kurikulum pesantren. Yang hari ini pesantren itu yang mana sosok yang kita ikuti fatwanya Mbak Yai Hasyim Asy'ari itu juga mendirikan pendidikan yang luar biasa, punya pengaruh di dalam dunia pendidikan jauh luar biasa, sampai melahirkan kitab-kitab, dan itu juga diajarkan di berbagai lembaga. Sekarang madrasah rasa pesantren ini ya. Masya Allah. Itu menunjukkan bahwa kurikulum pesantren, kurikulum di Nahdlatul Ulama itu adalah yang luar biasa. Bahkan usianya kalau kita tahu ada seperti pondok pesantren Tebu Ireng, Sidogiri, itu juga sudah beratus tahun, yang mana kurikulumnya konsisten ya Bu ya, Masya Allah. Itu pendidikan istiqomah. Pendidikannya yang sudah ditirakati oleh ulama-ulama NU ya Bu ya. Itu luar biasa. Mungkin juga tirakatnya ya, mungkin ya dulu itu tirakatnya sangat kuat. Kalau sekarang mungkin kurang tirakat kita ya. harus banyak tirakat. Dulu itu sedikit makan Bu, kalau sekarang sedikit makan. Betul. Oke. Masya Allah, melihat teladan para guru, kita tahu Romo Kiai Hasyim Asy'ari, di Jombang juga ada Romo Kiai Wahab Hasbullah, Yai Bisi Sansuri, dan masih banyak sekali yang mana bisa menjadi keteladanan kita dalam menjadi sosok guru dan juga dalam menghargai sosok guru. Kita tidak kurang cerita ya Bu, seperti sosok Kiai Haji Hasyim Asy'ari ketika menyantri di Syekhona Khalil Bangkalan. Itu juga sangat tawaduknya luar biasa. Ini menjadi teladan kita untuk memanen barokah-barokah keilmuan dari guru-guru kita. Di hari guru ini mari kita begitu menghargai jasa para guru. Kita doakan guru-guru kita di waktu sujud kita berdoa semoga beliau senantiasa sehat, diberikan rezeki yang barokah, dan senantiasa kita dibersamai barokahnya para guru. Ini luar biasa nih Bu, karena kita tanpa guru itu ibarat jalan tanpa lampu. Betul. Tuh. Saya dan Bu Sri mengucapkan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2025. Terima kasih telah menyaksikan podcast LTN MWCNU Diwe. Semoga memberi keberkahan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.